Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Siti Alifah dengan NIM 444124011. Saya berasal dari kelas 2D, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum mata kuliah Statistika dan Data Science yang mana diampu oleh Ibu EN Mardianti MPD dengan asisten praktikum Teknofisa Khairunisa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tentang uji hipotesis satu populasi. Ini merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata dengan nilai sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai rata-rata tertentu yang diduga atau ditetapkan sebelumnya. Pengujian ini diawali dengan pengambilan sampel dengan ukuran tertentu yang harus diambil secara acak. Nah, untuk uji hipotesis satu populasi dapat dibagi menjadi dua menurut ragam. Yang pertama, ada ragam populasi diketahui, dan yang kedua, ada ragam populasi tidak diketahui. Ini merupakan pengertian dari ragam populasi diketahui, yang berarti nilai varians atau standar deviasi dari seluruh populasi telah diketahui sebelumnya. Nilai ini bisa berasal dari data historis, catatan sebelumnya, atau penelitian terdahulu yang valid. Dalam kondisi ini, kita dapat menggunakan uji Z atau Z-test untuk menguji hipotesis karena perhitungan bisa langsung menggunakan nilai standar deviasi populasi yang sudah pasti. Lalu selanjutnya ada pengertian dari ragam populasi tidak diketahui. Ini merupakan nilai varians atau standar deviasi dari populasi tidak diketahui, sehingga harus diperkirakan menggunakan data dari sampel. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan standar deviasi sampel sebagai pengganti. Nah, dalam kondisi ini, kita dapat menggunakan uji T atau T-test karena ada ketidakpastian lebih tinggi dalam perhitungan, terutama untuk sampel kecil yang kurang dari 30. Nah, selanjutnya, ini ada studi kasus mengenai tentang ragam populasi diketahui. Seorang petani mengklaim bahwa rata-rata berat buah apelnya adalah 200 gram. Untuk menguji klaim tersebut, diambil sampel 15 buah apel secara acak, dan diketahui bahwa simpangan baku populasi adalah 11 gram, dengan tingkat signifikansi adalah 5%. Data di samping merupakan hasil dari total sampel yang telah diambil secara acak. Yang pertama ada 200 gram, yang kedua ada 190 gram sampai dengan 200 gram terakhir. Total data ada 15. Lalu yang kedua, kita menguji hipotesis yang akan diuji. H0 atau hipotesis 0 berarti mu sama dengan 200. Ini artinya berat rata-rata buah apel sesuai dengan klaim yaitu 200. Lalu H1 atau hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 200. Artinya, berat rata-rata buah berbeda dari klaim yaitu 200. Untuk mengetahui hasil dari hipotesis tersebut ditolak ataukah diterima, saya akan menggunakan aplikasi RStudio. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi RStudio-nya. Lalu pada pojok kiri kita klik File, New File, and RScript. Selanjutnya kita buat penamaan dengan ketik hashtag ragam populasi diketahui. Lalu enter. Selanjutnya, klik import dataset from Excel, browse. Lalu cari datanya, saya menamai dengan nama apel. Open. Import. Maka data akan muncul pada halaman RStudio-nya. Kembali ke halaman yang sebelumnya, ketik install package. Untuk menginstal Teaching Demos, klik 2 kali lalu klik Run. Klik Yes. Tunggu sampai dengan ada kata sukses pada laman konsol. Selanjutnya, ketik library. Di dalam kurungnya ketik Teaching Demos. Lalu Run. Enter. Kita panggil datanya, yaitu apel. Klik 2 kali.
lalu run. Selanjutnya saya akan menggunakan uji Z, ketik Z-test 2 kali, pada dalam kurung, ketik apel, panggil datanya, klik 2 kali, tambahkan $, variabel akan muncul otomatis. Setelah tanda kutip, ketik koma, lalu enter. MU sama dengan 200,11, spasi alternatif. Ketik 2 kali, ketik tanda kutip 2, to side, koma, enter, and klik apel, ketik 2 kali, tambahkan $, kembali, koma, font, level, 0.95, lalu run. Maka data akan muncul pada laman konsol. Hasil RStudio tadi. Yang pertama di sini adalah keterangan. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari hasil RStudio tadi. Yang pertama ada nilai Z, didapatkan min 3.5209, N atau jumlah sampelnya adalah 15, standar deviasinya 11, rata-rata sampel atau X-bar-nya itu adalah 190, P-value didapatkan 0,000431, ada confidence interval 95%, rentan antara 184 sampai dengan 195. Lalu ada taraf signifikansi A, itu sama dengan 5%, kalau dirubah menjadi 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena saya menggunakan uji hipotesisnya 2 arah. Jika dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,025. Jika dilihat dari Z tabel, karena saya menggunakan uji Z, maka hasilnya adalah 1.96. Selanjutnya saya akan membuat keputusan. Keputusan 1, jika p-value lebih besar dari A, maka H0 ditolak. Jika p-value-nya lebih kecil daripada A, maka H0-nya ditolak. Nah, berhubung nilai p-value-nya lebih kecil daripada A, yaitu 0,004301 lebih kecil daripada 0,025, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Lalu keputusan yang kedua, jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0-nya ditolak. Dan yang kedua, jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0-nya diterima. Berhubung pada data yang sudah dihasilkan tadi Z hitungnya lebih besar daripada Z tabel, yaitu min 3.509 dipositifkan menjadi 3.5209 lebih besar daripada 1.96, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa berat rata-rata berat apel berbeda dari yang diklaim oleh petani yaitu 200 gram. Yang artinya, klaim petani yaitu 200 gram ini tidak sesuai dengan data yang diperoleh secara statistik yaitu 190 gram. Jadi, tadi kan si petani itu mengklaimnya 200 gram. Ternyata setelah diuji secara RStudio, melalui RStudio, itu hasilnya 190. Jadi, si klaim petani itu ditolak. Selanjutnya, ada studi kasus mengenai ragam populasi tidak diketahui. Kalau yang tadi itu diketahui, sekarang yang tidak diketahuinya. Seorang petani menyatakan bahwa rata-rata berat hasil panen buah semangka dari setiap petak lahannya adalah 10 ton. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, diambil sampel sebanyak 15 petak lahan secara acak dan diperoleh data berat panen sebagai berikut. Nah, ini merupakan data yang sudah diambil secara acak. Yang pertama ada 8, yang kedua ada 9, sampai dengan 10 terakhir. Ini totalnya ada 15. Selanjutnya akan menguji hipotesis yang diuji. Yang pertama ada H0, mu sama dengan 10 ton. Artinya, rata-rata hasil panen semangka sesuai pernyataan petani. Lalu ada H1 atau hipotesis alternatif, mu itu tidak sama dengan 10 ton.
Artinya, rata-rata hasil panen semangka berbeda dari pernyataan petani. Untuk mengetahui hasil dari hipotesis diterima ataukah ditolak, saya akan menggunakan aplikasi RStudio. Kembali ke aplikasi RStudio-nya. Enter, langsung saja kita import dataset from Excel, browse. Cari nama filenya, saya menamainya dengan kata semangka. Open. Lalu klik import. Maka data akan muncul pada laman RStudio-nya. Selanjutnya kita kembali ke Untitled 2. Kita panggil datanya yaitu semangka. Lalu di run. Maka data akan muncul pada laman konsol. Selanjutnya, ketik z-test karena saya menggunakan uji Z. Klik 2 kali. Pada dalam kurung, ketik semangka atau panggil datanya, ketik 2 kali. Beri tanda dolar. Lalu, koma, enter. MU itu sama dengan 10, spasi alternatif two side, enter, conv level 0.95, lalu run. Nah, maka data otomatis akan muncul pada laman konsol. Selanjutnya, saya akan melakukan keterangan dan juga interpretasinya. Di sini ada keterangan. Nah, selanjutnya saya di sini akan memberikan interpretasi ragam populasi tidak diketahui hasil dari RStudio. Yang dimana dihasilkan nilai T hitung itu sama dengan minus 3.3845 derajat bebas atau DF-nya adalah 14. 14 ini didapatkan dari total sampel tadi adalah 15 dikurang 1, artinya didapatkan 14. Lalu ada p-value itu sama dengan 0.004448. Ada rata-rata hasil panen dari sampel 8.8 ton. Lalu ada interval kepercayaan 95% yaitu dari 8.03954 sampai dengan 9.56046. Ada taraf signifikansi A itu 5%. Dan jika dirubah ke bentuk desimal maka akan menjadi 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena saya menggunakan uji hipotesis 2 arah. Jika dibagi 2, maka hasilnya akan menjadi 0,025. Dan jika dilihat dari T-tabel, yaitu 14 dengan 0,025, dihasilkan 2.14479. Selanjutnya akan membuat keputusan. Keputusan yang pertama, jika p-value lebih besar daripada A, maka H0-nya diterima. Jika p-value-nya lebih kecil daripada A, maka H0-nya ditolak. Berhubung p-value-nya lebih kecil daripada A, yaitu 0.004448 lebih kecil daripada 0.025, maka H0-nya ditolak. Kemudian keputusan yang kedua, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Berhubung T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu minus 3.3845, kita rubah ke positif, 3.3845 lebih besar daripada 2.14479, maka H0-nya ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil panen semangka berbeda dari pernyataan petani yaitu 10 ton. Artinya, pernyataan yang diungkapkan oleh petani yaitu 10 ton itu tidak sesuai dengan data hasil yang diperoleh dari uji statistik pada RStudio yaitu 8.8 ton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.